berislam ini. Tentu seperti biasanya sebenarnya yang mengisi pada malam hari ini adalah Ustadz kita ya, Ustadz Ahmad Hanafi hafizahullah ta'ala, tapi qadarullah beliau safar dan mengenalkan kepada kami, dan insyaallah kita akan lanjutkan ya pembahasan yang dimana pada pertemuan sebelumnya telah dibahas pengantar seputar zakat ya, pengantar seputar zakat, dan saya kira sudah sangat ya jelas ya muqaddimah dan pengantar dari zakat, bahwasanya ya, zakat salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang memang ya wajib kita tunaikan, dan indahnya Islam ya, Islam tidak hanya mengatur antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mengatur hubungan kita dengan sesama ya hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada namanya salat. Salat itu kan hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, zakat ini dua. Ya, zakat di mana kita ketika kita menunaikan zakat, kita mentaati, mengerjakan apa yang Allah wajibkan kepada kita, dan juga bentuk apa? Bentuk ihsan, bentuk berbuat baik kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini ya di antara hikmah dari zakat, yaitu ya bentuk kita menolong sesama dan perhatian terhadap ya kaum muslimin. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas ya bab kedua, yaitu berkenaan dengan zakat emas dan perak. Ya, zakat emas dan perak. Dan dalam bab ini ada kurang lebih ya 6 masalah ya, atau 6 subbab, 6 bagian yang insyaallah akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, para jamaah sekalian hafizakumullahu taala jami'an, hukmuz zakati fihima wa adillatu zalika ya. Pertama ya, yaitu apa hukum zakat dari emas dan perak ini beserta dalilnya. Disebutkan di sini bahwasanya tajibuz zakatu fi dzahab wal fiddah liqaulihi ta'ala, bahwasanya ya emas dan perak itu wajib dizakati, wajib dikeluarkan zakatnya. Pertama berdasarkan ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya, di surat At-Taubah ayat 34, Allah berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Allah menegaskan bahwasanya ya mereka-mereka yang memiliki ya, mereka yang memiliki harta berupa emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, kemudian mereka tidak mengeluarkan zakatnya. Ya, ini Allah tegaskan ya, mereka yang memiliki harta berupa emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakatnya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira bagi mereka-mereka tersebut berupa azabnya Allah yang sangat pedih. Ya, di sini Allah menegaskan ya, mereka yang tidak mau bayar zakat padahal mereka mampu, mereka punya emas dan perak dan sudah mencapai nisab ya, batas minimal wajib zakat, kemudian mereka tidak mau bayar zakatnya, apa kata Allah? Ya, berikan kabar gembira bagi mereka berupa azabnya Allah Subhanahu wa taala yang begitu pedih. Sehingga dalam lanjutan ayatnya, kalau kita lihat dalam Al-Qur'an ya, di ayat 35, Allah berfirman, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ya, yauma yuhma 'alaihim fi, disebutkan dalam Al-Qur'an ya, bahwasanya mereka-mereka ini yang tidak membayar zakat emas dan zakat perak, nanti di hari kiamat ya lambung mereka, ya jidat mereka, dahi mereka, dan juga punggung mereka tidak mau bayar zakat. Apa azabnya di hari pembalasan nanti? Ya, mereka disetrika oleh Allah Subhanahu wa taala ya lambung mereka, jidat-jidat mereka dan punggung mereka. Dan Allah katakan, hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah apa yang kalian simpan di dunia dulu dan kalian sudah mendapatkan ya balasannya. Nauzubillah. Ini dalil pertama. Sehingga kata para ulama kita ya, wala yutawa'ad bi hadhihi al-uqubati illa ala tarki. Dalam kaidah ya, dalam kaidah kita dalam Islam sebutkan bahwasanya ya salah satu
batasan ya atau dasar bahwasanya ya, hal tersebut dikatakan dosa besar ketika hal tersebut ditinggalkan, atau ya ketika ada sesuatu yang ditinggalkan maka akan ya diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Ya zakat ini. Ya zakat ketika ditinggalkan Allah katakan ya diancam, ya yutawa'ad, ya diancam dengan apa? Dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalil bahwasanya zakat emas dan perak itu ya wajib ditunaikan. Kemudian di dalil yang kedua disebutkan dalam hadis ya, dikatakan sallallahu ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamati suffihat lahu safaih min nar fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kama barudat kullama barudat u'idat 'alaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanatin hatta yaqdi Allah bainal ibadah. Ya, dipertegas oleh Nabi SAW tentang kewajiban membayar zakat emas dan perak, bahwasanya minar, yang ya lempengan besi ini yang terbuat dari neraka kemudian dipanaskan lagi. Ya, ini hadisnya ya. Ini lempengan besi yang terbuat dari neraka dipanaskan lagi di neraka jahanam. Dipanaskan lagi di neraka jahanam, kemudian untuk apa? Fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu. Kemudian nanti disetrikakan kepada mereka yang tidak bayar zakat ketika di dunia. Jadi setrika lambungnya, bagian perutnya. Kemudian juga wajabinuhu, ya dahinya, jidatnya disetrika, dan juga punggungnya disetrika. Naudzubillah. Ya, bayangkan ya, lempengan besi dari neraka kemudian dipanaskan lagi di neraka jahanam, kemudian disetrikakan kepada mereka yang tidak bayar zakat. Kullama barudat u'idat alaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Kemudian kata Rasulullah ya, ketika lempengan ini mulai mendingin, artinya sudah dingin lagi, ya kan setrika itu kan ya kadang dingin. Kalau sudah dingin maka nanti dipanaskan lagi kembali. Ya lempengan tersebut dipanaskan kembali, ya kemudian ya diazablah mereka lagi ya yang tidak mau bayar zakat. Kemudian ya Rasulullah menyebutkan bahwasanya ya satu hari di neraka, ya satu hari diazab, ya satu hari diazab di hari kiamat, di hari pembalasan itu perbandingannya seperti ya 50.000 tahun. 50.000 tahun, naudzubillah. Ya itu satu hari, ya satu hari diazab ya di hari pembalasan itu sama seperti 50.000 tahun, waliyadzubillah. Nah ini perbandingan bahwasanya begitu ya luar biasanya ya azab mereka yang meninggalkan ya, zakat ini. Kemudian kata Rasulullah menutup hadisnya, hatta yaqdiyallahu bainal ibadah, ya sampai Allah Subhanahu wa taala ya menyelesaikan keputusan ya qada, pembalasan kepada ya semua hamba-hamba Allah di padang mahsyar nanti. Jadi kata para ulama kita, ketika nanti di padang mahsyar ya kita semua menunggu giliran kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita semua diminta pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan di muka bumi dulu. Ternyata ada juga orang-orang yang pada saat itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sebagian orang yang di padang mahsyar di hari kebangkitan menunggu giliran mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu yang bersamaan ada juga orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disetrika punggung mereka, disetrika perut mereka dan dahi mereka karena tidak mau membayar zakat ketika di dunia dulu, waliyadzubillah. Nah, ini ya di antara ancaman-ancaman ya, dari Allah dan Rasulnya ya bagi mereka yang tidak mau membayar zakat. Kemudian para jamaah sekalian, yang ketiga ya dipertegas oleh ijma', ya konsensus ya para ulama, wal ijma' ya ahli ilm ala anna fi mi'atai dirham khamsata darahim wa ala anna al madhhab idza kana 20 misqalan wa qimatuhu 100 dirham tajibu zakatu fi. Kemudian juga dipertegas bahwasanya ya berdasarkan kesepakatan para ulama, konsensus para ulama tentang wajibnya zakat perak dan zakat emas.
Ya, di mana dulu dikenal ya 200 dirham itu ibaratnya dia perak ya. Dirham itu dikategorikan sebagai perak. Kalau sudah memiliki 200 perak, maka zakatnya adalah 5 perak ya, 5 dirham. Ya, kalau dia sudah punya 200 dirham, maka zakatnya 5 dirham. Kemudian juga para ulama kita sepakat bahwasanya kalau dia memiliki 20 dinar, maka zakatnya adalah setengah dinar. Ini sepakat ulama kita. Ya, dulu memang para jamaah sekalian hafizakumullah taala jami'an, ya orang dulu memang di zaman Rasulullah SAW masih yang menggunakan dinar dan dirham. Dinar itu ibaratnya emas, sedangkan dirham adalah ya perak. Dan perbandingan antara emas dan perak yaitu 1:10. Ya, 1:10. Artinya satu dinar berarti 10 dirham. Ya, 1 dinar berarti 10 dirham. Ya, tapi sekarang sudah jauh berbeda. Ya, kalau emas ya dia cenderung stabil. Adapun perak maka ya turun drastis. Ya, turun drastis. Kata para ulama kita, di antara sebabnya adalah di abad keempat atau abad kelima, sekitar abad keempat dan abad kelima, muncul ya dinasti Fatimiyah yang diprakarsai oleh orang Syiah. Mereka ini ya orang Syiah yang kiblatnya adalah Persia. Kiblatnya Persia. Mereka ketika itu Persia masih ya mata uang mereka adalah ya perak. Mata uang mereka adalah perak, sehingga mereka memproduksi perak sebanyak-banyaknya. Ya, mereka memproduksi perak sebanyak-banyaknya. Dan pada saat itu juga umat Islam yang dari zaman Nabi SAW ya sudah terbiasa dengan dinar dan dirham. Sedangkan dinasti Fatimiyah yang diprakarsai oleh orang Syiah yang berkiblat dengan Persia, mereka memproduksi ya perak sebanyak-banyaknya agar ya mereka bertujuan agar perak ini menjadi mata uang ya dunia. Tetapi pada saat itu kaum muslimin ya masih kuat sehingga tidak terpengaruh dengan propaganda dan konspirasi dari ya orang kufar. Sehingga pada saat itu ketika sudah diproduksi dengan banyak perak ini oleh orang Persia, kaum muslimin tidak menggunakan perak yang mereka keluarkan itu. Sehingga perak itu tidak berlaku lagi. Ya, tidak berlaku sehingga otomatis ya harganya pun ya turun drastis ya hingga sekarang. Ya, makanya ya perbandingannya ya sangat jauh. Nanti kita akan jelaskan di pembahasan ketiga tentang ya kadarnya insyaallah. Kemudian ya di sini ya kita masuk ke masalah yang kedua. Miqdaruz zakatil wajibah fi dzahab wal fiddati rubul usyur, ay fi kulli 20 dinaran min adzahab nisfu dinar. Ya di sini ya dipertegas bahwasanya kita masuk kepada ya kadar dari zakat emas dan perak ini ya. Sebelum kita masuk ke zakat uang, zakat harta. Ini kan misalnya sudah masuk zakat harta, tapi lebih spesifik lagi kita membahas pertama yaitu tentang emas dan perak ini. Ya, karena memang kan dulu ya dinar itu kan dia dari emas memang. Kalau sekarang sudah berubah jadi apa? Uang kartal ya, uang kertas. Ya. Di sini disebutkan bahwasanya zakat dari emas dan perak itu yaitu rubul usyur, yaitu 2,5%. Ya, apa dalilnya? Ya, kenapa disebutkan rubul usyur? Kenapa 2,5% situ? Ya, berdasarkan hadis ya, Nabi SAW bahwasanya Rasulullah menyebutkan wa fir riqati kullu mi'atai dirhamin rubu' al usyur. Bahwasanya riqa itu dalam bahasa Arab perak ya. Perak itu setiap 200 dirham maka zakatnya adalah 2,5%, yaitu 5 dirham. Ya 5 dirham. Kemudian hadis yang kedua kata Rasulullah, "Walaysa 'alaika syai'un ya'ni fi dhahabi hatta yakuna laka 20 dinaran." Fa idza kana laka 20 dinaran wa hala alaihi al-haul fa fiha nisfu misqal. Ya misqal itu
ya satuan yang dikenal zaman dulu. Ya, makanya dalam Al-Qur'an kan ada itu ya. Tadi imam kita membaca di rakaat pertama surat Al-Zalzalah ya. Al-Zilzal. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat ya dzarrah ya mithqal ya dzarrah, sekecil apapun kebaikan tersebut pasti dia akan lihat juga dia akan lihat balasannya nanti di akhirat kelak. Ya, jadi misqal itu adalah salah satu satuan yang dikenal di zaman dulu dan tentu sekarang tidak berlaku. Jadi di sini bahwasanya dinar yang dia merupakan emas, ya, yang dia merupakan emas, kalau dinarnya sudah mencapai 20 dinar, maka zakatnya adalah setengah dinar. Sekarang bagaimana kalau kita ya konversikan ke emas sekarang ya, kalau kita konversikan ke satuan yang sekarang yang dikenal yaitu gram atau kilo. Ya, disebutkan oleh para ulama kita, adapun perak, para jamaah sekalian hafizakumullah taala jami'an, adapun perak ya kalau dia 200 dirham, maka sekarang itu kalau kita konversikan dia sekitar 595 gram perak. Kalau dia punya perak murni, dan beratnya yaitu 595 ya gram, 595 gram perak, maka wajib dizakatkan. Berapa zakatnya? 2,5%. Ya, 2,5%. Adapun emas, ya di sini disebutkan kalau 20 dinar itu ya dikonversikan ke satuan kita sekarang, dia setara dengan 85 gram emas. Ya, setara dengan 85 gram emas. Jadi kalau ada yang punya emas, ya emas dan emasnya ini sudah mencapai batas minimal wajib zakat, yaitu mencapai nisab, yaitu 85 gram emas atau bahkan lebih, maka wajib dizakati, yaitu 2,5%, Ya. Bagaimana cara bayar zakatnya? Kalau kita punya emas ya emas murni 24 karat dan kebetulan pas ya beratnya itu 85 gram, ya 85 gram emas, zakatnya 2,5%. Kata para ulama kita lihat ya harga emas pada saat itu, ya karena kan ya cenderung ya agak berubah ya, walaupun tidak terlalu jauh ya. Ya ada yang mungkin 900 1 gram, ada 900, ada yang 1 juta. Kita lihat biasanya emas antam. Ya, emas antam itu yang biasa dijadikan patokan. Ya, biasanya kalau misalnya katakanlah ya kita ambil contoh 1 gram itu senilai dengan 1 juta rupiah. Ya, 1 gram itu senilai dengan 1 juta rupiah, maka otomatis dari 85 gram emas itu yang dikeluarkan adalah 2,5%. Ya, 2,5% dari 85 juta berapa? Yaitu sekitar ya 2 jutaan ya, 2 jutaan. Ya, kalau kita lihat ya, silakan dikali-kalikan ya, dari 85 juta misalnya, 85 juta dikalikan 2,5%, maka itu sekitar ya 2 jutaan. Yaitu zakatnya. Nah, begitu pula dengan ya perak. Ya, perak di sini ya kalau dia punya perak ya seberat 595 gram perak, kemudian sudah mencapai setahun, maka zakatnya juga 2,5%. Ini perak ya karena harganya ya sudah jauh drastis ya. Dulu para ulama kita menyebutkan bahwasanya 85 gram emas itu kita lanjut. Kata ulama kita dulu itu ya di zaman Nabi SAW sampai zaman sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in, 85 gram emas itu sama dengan 595 gram perak. Itu sama nilainya. Ya, saya ulangi, ya dulu itu 85 gram emas ya sama nilainya dengan 595 gram perak. Itu sama. Dulu itu sama begitu.
Sekarang jauh, ya. Sekarang 85 gram emas ya sangat jauh ya, dan tidak sama dengan 595 gram perak, ya sangat jauh. Kalau kita mau lihat satu perak sekarang, satu perak itu ya sekitar 11.000 saja. 11.000 atau 12.000. Sehingga kalau kita mau kali-kalikan 595 gram perak itu hanya sekitar ya 7 juta lebih. Hanya 7 juta lebih. Ya, bayangkan ya 85 juta bandingannya dengan 7 juta, sangat jauh. Sehingga ulama pun ya berselisih. Kalau kita punya uang, ya. Kalau kita punya uang, apakah zakatnya mengikuti zakat emas atau mengikuti zakat perak? Nah, ini kan muncul belakangan. Karena disebabkan ya perak ya harga perak yang jauh atau turun drastis. Ulama kita menyebutkan di antara ini fatwa dari Lajnah Daimah ya, bahwa kalau kita memiliki uang maka menggunakan zakat perak, menggunakan acuan atau zakat perak itu ya lebih bermanfaat dan lebih maslahat kepada kaum fakir miskin. Artinya begini, ya setiap orang yang memiliki, misalnya kalau kita katakan ya 595 gram perak itu setara dengan 7.200.000 misalnya. Kalau 12.000 ya, kalau satu perak itu 12.000. Ya, kalau kita kalikan itu sekitar 7.200.000 ya. Nah, ini ya kalau ada orang yang punya uang sekitar 8 juta, ya dia punya tabungan 8 juta dan sudah tersimpan selama setahun. Maka kata ulama kita ini ya kalau kita mengikuti perak maka ya dia wajib zakat itu, bayar ya harus bayar zakat. Dan ini ini fatwa yang tidak diakomodir oleh MUI sekarang ya. Kita paham bahwasanya MUI mengakomodir bahwasanya zakat uang itu menggunakan satuan atau menggunakan zakat emas. Dan itu pendapat ulama kita juga, pendapat yang mu'tabar, pendapat yang diakui. Ya, adapun pendapat ulama lain yang pertama yang kita sebutkan tadi adalah ya kenapa zakat uang ya zakat harta itu lebih bagus atau lebih baik menggunakan perak karena lebih bermanfaat bagi kaum muslimin. Artinya banyak orang yang berzakat. Nanti banyak orang yang berzakat. Artinya kalau ada orang yang punya simpanan uang 8 juta selama setahun dan dia wajib zakat ya sekitar hanya 200.000 saja. Ya, maka itu kata ulama kita maka ini tentu lebih bermanfaat. Makanya dan ini fatwa yang dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, yaitu zakat uang menggunakan ya perak. Ya, jadi misalnya ada orang yang misalnya katakanlah gaji bulanannya misalnya 5 juta. Ya, dia gunakan untuk kebutuhannya 3 juta sebulan, sisa 2 juta. Begitu pula bulan berikutnya. Ya, gajian lagi ada lagi sisa 2 juta. Dia simpan sampai 12 bulan. Nah, ini sudah ya lebih dari 8 juta ya. Ada sekitar 24 juta. Nah, itu tinggal dikalikan 2,5% kalau ikut perak, kalau ikut perak. Apa landasannya? Yaitu karena yaitu lebih bermanfaat ya bagi ya kaum fakir miskin ya. Artinya banyak orang yang berzakat. Dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh sebagian para ulama kita. Pendapat yang kedua bahwasanya zakat harta atau zakat uang itu menggunakan ya emas, ya zakat emas. Artinya kalau ada orang yang punya uang setara atau senilai dengan 85 gram emas, yang kita katakan misalnya 1 gram emas itu sekitar ya katakanlah 1 gram emas itu 1 juta. Jadi kalau 85 gram emas berarti 85 juta. Jadi kalau ada orang yang punya simpanan uang 85 juta atau bahkan lebih, maka dia wajib bayar zakatnya dia 2,5%. Ya, kenapa para ulama kita sebagian ulama kita mengatakan menggunakan ya perak menggunakan emas? Di antara dalilnya bahwasanya kalau kita lihat dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, itu kan ada
hadis ya, jelas hadisnya bahwasanya Rasulullah menyebutkan ya fa'alimhum anallaha aftarada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Kata Rasulullah, ya sampaikan kepada orang-orang Yaman kalau mereka sudah masuk Islam bahwasanya ada sedekah yang sifatnya wajib, yaitu zakat. Zakat itu kata Rasulullah tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada orang-orang fakir. Dari hadis ini ulama kita atau sebagian ulama kita memandang bahwasanya zakat itu ya, zakat itu hanya wajib bagi orang kaya saja. Cuma permasalahannya ya bagaimana ya acuan ya standar orang kaya ini. Ya apakah orang yang punya simpanan uang 8 juta dalam setahun itu dikatakan kaya? Ulama kita mengatakan ya kaya ini relatif dan dia dilihat dari urf, dari kebiasaan masyarakat. Ya, kalau misalnya orang yang punya uang 8 juta, punya simpan 8 juta selama setahun, ini tidak dikategorikan kaya, maka ya tidak diwajibkan zakat. Maka justru tadi kalau kita lihat yang lebih relevan, ya lebih relevan bahwasanya kalau orang punya uang 85 juta selama setahun, nah ini yang dianggap sebagai ini adalah orang yang berkecukupan, artinya orang yang kaya. Nah, ini pendapat ulama kita sebagian, sehingga kenapa mereka memilih bahwasanya ya zakat uang atau zakat harta itu ya lebih cocok menggunakan emas dan tidak menggunakan perak. Ya karena standar kaya itu dilihat dari hadis tadi, kata Rasulullah tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Ya, harta zakat itu diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang fakir. Dan orang kaya di sini dimaksudnya kata ulama kita yaitu ketika dia ya uangnya setara dengan ya nisabnya zakat emas itu. Nah ini ya dua pendapat dan ini dua-duanya benar. Dan adapun yang dikuatkan oleh yang difatwakan oleh Lajnah Daimah lembaga fatwa di Saudi Arabia dan juga yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala bahwasanya ya zakat harta itu ya lebih maslahat, lebih bermanfaat kalau menggunakan perak ya, karena orang bisa semua bisa berzakat dan ya bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada fakir miskin ya. Adapun zakat harta yang acuannya adalah emas itu yang difatwakan juga oleh MUI ya, itu yang dipakai oleh ya Majelis Ulama Indonesia dan ini juga sebagian pendapat para ulama kita. Baik. Kita masuk ke pembahasan ketiga ya. Syarat ya, syarat dari zakat emas dan zakat perak ini. Yang pertama, bulughun nisab wa huwa 20 mithqalan min adh-dhahabi li hadits Aliyin wa laysa 'alayka syai'un ya'ni fi adh-dhahabi hatta yakuna laka 20 dinaran fa idza kana laka 20 dinaran wa hala alil haul fa fi hadis mithqal wa yusawi bil gramat ay 85 graman. Ini sudah kita jelaskan tadi bahwasanya syarat wajib zakat emas dan perak ya di sini disebutkan bahwasanya yaitu mencapai nisab. Nisab itu adalah artinya batas minimal wajib zakat. Batas minimal wajib zakat. Artinya kalau dia punya emas 85 gram ya, minimal 85 gram emas dan sudah mencapai 1 tahun maka wajib bayar zakatnya 2,5%. Adapun kalau emasnya misalnya ya hanya 70 gram atau 80 gram maka tidak wajib dibayarkan zakatnya. Ya. Adapun tadi nisabul fiddah ya nisab dari perak yaitu 200 dirham atau sekarang yaitu 595 gram perak dan ya, zakatnya itu 2,5%. Ya, kemudian disebutkan di sini juga ya, baqiyatus syurut ya baqiyatu asyurut al-ammah allati sabaqat fi man tajibu alaihi zakah wa hiya al-islam wal hurriyah wal milku tam wa hawni al-haul wa qad sabaqa al-kalam alaiha. Maka
Dan syarat yang kedua ini sudah disebutkan di pengantar zakat ya pada pembahasan yang lalu, bahwasanya seperti ya, muslim, orang yang merdeka, dan emas dan perak tersebut merupakan milik pribadi dan juga sudah mencapai 1 tahun. Sudah mencapai 1 tahun ya. Kalau dia mempunyai emas 1 tahun, sudah disimpan selama setahun, maka dan sudah mencapai nisab yaitu 85 gram minimal, maka wajib zakatnya. Kita masuk ke pembahasan keempat. Fi dhammi ahadihima adz-dzahab wal fiddah ila al-akhar. Ya. Bagaimana hukum ya menggabungkan antara emas dan perak ya, dalam membayar zakat ini? Disebutkan di sini la yudammu ahaduhuma ila al-akhar fi ikmalin nisab al-qaul rajih. Bahwasanya dalam pendapat yang dikuatkan oleh masyayikh ulama yang menyusun kitab ini, bahwasanya ya tidak boleh dan tidak dibenarkan digabungkan antara zakat atau tidak dibenarkan digabungkan antara emas dan perak untuk memenuhi dengan tujuan untuk menyempurnakan ya nisab zakat itu. Ya, contohnya bagaimana? Misalnya ya dia punya emas 80 gram emas. Ya. Kemudian dia punya perak 590 gram perak. Artinya masing-masing kurang 5 gram. Ya, masing kurang 0,5 gram ya. Ya, kurang 5 gram ya. Yang tadi disebutkan kalau emasnya hanya 80 gram saja, kurang 5 gram. Begitu pula kalau dia punya perak 590 perak, kurang 5 gram. Apakah boleh digabungkan ini? Ya, bolehkah digabung? Nantinya dari perak ke emas ya menjadi 85, atau dari sebaliknya dari emas ke perak agar mencapai 595. Pendapat yang dikuatkan oleh para masyayikh, para ulama yang menyusun kitab ini, dan ini pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwasanya tidak dibenarkan. Ya, tidak boleh digabung antara emas dan perak. Artinya kalau dia punya 80 gram emas dan dia punya 590 gram perak, maka ya tidak wajib zakat. Ya, sampai betul-betul dia memiliki ya 85 gram emas itu. Ya, sampai sempurna. Dan tidak boleh digabungkan. Kenapa? Li'annahuma jinsani mukhtalifan falam yudam ahaduhuma ila akhar kal ibil wal baqar wasyair wal qumh. Ya. Kata ulama kita, kenapa tidak boleh digabungkan? Nah, kenapa tidak boleh digabungkan antara emas dan perak? Hal ini karena dua hal ini, emas dan perak ya, dia dua jenis yang berbeda. Dua jenis yang berbeda, sama halnya seperti pada zakat unta dan sapi. Ya, kan unta itu kalau sudah mencapai 5 ekor unta baru wajib zakatnya, kan begitu. Sapi juga, sapi kalau sudah mencapai 30 jumlahnya baru wajib zakat. Artinya kalau ada orang yang punya 4 ekor unta dan punya 29 ekor sapi dan dia mau gabungkan antara keduanya supaya bayar zakat, maka ulama kita mengatakan sebagian itu tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Nantilah ya tunggu kalau ya sapinya memang sudah mencapai 30 ekor sapi, begitu pula onta kalau sudah mencapai 5 ekor onta. Nah, ini ya kias, ya dalilnya ya kias, ya tidak dibenarkan. Sama orang yang misalnya yang punya kurma, ya panen kurma, ini zakat pertanian. Kalau dia punya kurma dan ternyata ya belum mencapai nisab, tinggal sedikit lagi, ya tinggal beberapa kilo lagi, baru ya masih kurang. Kemudian di sisi yang lain dia juga punya gandum, dia juga panen gandum, tetapi qadarullah belum mencapai nisab, ya tinggal sedikit lagi. Apakah boleh dia gabungkan antara syair, ya antara gandum dengan kurma ini? Kata para ulama kita tidak boleh. Ya karena ini dua jenis yang berbeda. Ya dua jenis yang berbeda. Adapun dia mau bersedekah maka tidak mengapa. Adapun kalau dia niatkan zakat, ulama kita mengatakan ya tidak dibenarkan. Kenapa? Karena ini adalah dua hal yang berbeda. Ya ini ya yang dikuatkan oleh
ya para ulama kita bahwasanya tidak boleh ya digabungkan antara emas dan perak untuk bisa menyempurnakan nisab zakat. Ya, kalau kurang emasnya belum mencapai nisab, begitu pula peraknya, maka tidak boleh digabungkan. Ya, tunggu nanti ya sampai ya salah satu dari keduanya atau keduanya mencapai nisab. Kemudian pembahasan yang kelima, barakallahu fikum, yaitu berkenaan dengan ya zakat perhiasan, zakatul huli, ya zakat perhiasan. Ya, ini kan emas ini kan macam-macam ya, ada emas batangan, ya ada emas yang memang digunakan, ada yang disimpan, ya ada emas yang dipakai ya untuk wanita ya perhiasan. Ya, nah ini bagaimana hukumnya? Di sini ulama kita mengatakan la khilafa baina ahli ilm fi wujubiz zakati fil huliyyi al-mu'ad bil iddikhar wal kira' wa fil huli al-muharram karrajul yattakhidh khataman min dhahabin awil mar'a tattakhidh huliyan suni ala surati hayawan aw fihi hayawan aw amma al-huli al-mu'ad lil isti'mal al-mubah wal 'ariyah fas-sahih min qawli ahli ilm wujubuz zakah fihi. Nah, disebutkan di sini bahwasanya ya ulama kita ya sepakat bahwasanya perhiasan ya emas atau perhiasan yang dari emas itu yang dia lil iddikhar, kalau dia hanya disimpan saja tidak digunakan, dan juga atau ini emasnya ini digunakan untuk ya disewa ya, dulu itu dikenalnya al-kira itu lil istijar, artinya untuk disewakan. Kalau ada emas disimpan, emas perhiasan yang disimpan tidak digunakan ataupun digunakan untuk menyewa, maka kata ulama kita itu wajib dibayarkan zakatnya, sama dengan zakat ya zakat emas. Ya, wajib dibayarkan ya zakatnya. Ya. Kemudian juga ya begitu pula ya cincin emas itu juga disebutkan ya ada zakatnya. Adapun perhiasan yang digunakan oleh ya para ummahat atau para muslimat ya, atau digunakan untuk pinjam meminjam misalnya ya, atau dipinjamkan kepada keluarganya, kerabatnya ya, maka ulama kita di sini berbeda pendapat. Dan pendapat yang dikuatkan oleh ulama yang menyusun kitab ini bahwasanya ya emas atau perhiasan dari emas yang juga digunakan oleh para ibu-ibu atau para perempuan ya, itu pun juga wajib dibayarkan zakatnya. Ya, wajib dibayarkan zakatnya. Apa dalilnya? Kita sebutkan dalilnya. Dan sekali lagi kita sebutkan bahwasanya ini merupakan ya berpendapat para ulama kita. Ulama kita berpendapat. Ada yang mengatakan ya kalau perhiasan itu tidak digunakan, kalau perhiasan itu digunakan ya, maka tidak wajib zakatnya. Ini ulama kita sebagian, dan ulama kita yang sebagian lagi mengatakan ya tetap dibayarkan zakatnya. Ya, apa dalilnya? Ya, disebutkan di sini yang pertama adalah umum an-nusus al-waridah fi wujubiz zakati fi dzahab wal fiddah wa hadzal umum yashmal al-huli wa ghairahu. Yaitu keumuman dari nas-nas yang ada baik dari Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ya tentang kewajiban zakat emas dan perak. Dan situ masuk juga emas yang sebagai perhiasan tidak digunakan ataupun yang digunakan, dan itu masuk dalam keumuman dari ayat maupun hadis-hadis Nabi SAW tentang wajibnya zakat emas dan perak. Ini dalil pertama ya, keumuman dari nas-nas tentang wajibnya zakat emas dan perak. Yang kedua, marwahu ahlus sunan an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna imra'atan atat ila Rasulullah wa ma'aha ibnatun laha wa fi yadi ibnatiha masakatan ghalidhatan min dhahab. Nah, yang kedua, dalil yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga An-Nasa'i dari Amr bin Shu'aib dan dari bapak beliau dan dari kakek beliau menyebutkan bahwasanya pada suatu hari ada seorang perempuan, seorang wanita datang kepada
Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan bersamanya anak perempuan. Dia membawa, dia ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, yang membersamai dia adalah anak perempuan beliau. Ya, anak perempuan dari wanita tersebut. Yang dimana anak perempuan ini, ya anak dari wanita tersebut memakai gelang di kedua ya tangannya, menggunakan dua gelang yang terbuat dari emas. Kemudian apa kata Rasulullah? Nah, ini di sini dalilnya ini. Ya, apa kata Rasulullah? Faqal atuaddi zakat hadha? Apakah kamu tidak mengeluarkan ya zakat gelang emas tersebut? Ya, beliau bertanya kepada perempuan tersebut, yang dimana dia memiliki anak dan dia di tangan anak tersebut ada gelang emas. Qalat la, maka wanita tersebut menjawab, tidak wahai Rasulullah. Qal ayasurruki an yusawwirakillahu bihima sawarin minnar. Ya, kata Rasulullah, apakah kamu suka? Ya, ketika Rasulullah mendengarkan jawaban dari wanita tersebut mengatakan bahwasanya, tidak wahai Rasulullah, saya tidak keluarkan zakatnya ini. Ya, ada gelang emas yang dipakai oleh anak perempuannya. Ketika Rasulullah bertanya, ya, kamu tidak keluarkan zakatnya? Tidak. Kata Rasulullah, apakah kamu suka nanti di hari kiamat Allah memasangkan kepada kamu atau membuatkan kepada kamu gelang dari api neraka? Ya, kata Rasulullah, apakah kamu suka nanti di hari kiamat kalau Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan kamu gelang dari api neraka, gelang yang terbuat dari api neraka? Mendengar jawaban dari Nabi SAW, maka fakhala'athuma wa alqathuma ila Nabi SAW. Maka perempuan tersebut langsung segera melepas gelang dari tangan anaknya dan diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hadis dalil bahwasanya emas ketika dijadikan perhiasan wajib juga dibayar zakatnya. Wajib dibayar zakatnya berdasarkan hadis, ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu taala. Ya, sekira jelas ya. Nah, ini. Ya, kemudian yang terakhir yaitu ya, dalil yang ketiga yaitu kenapa ulama kita sebagian mengatakan memandang bahwasanya zakat perhiasan ya perhiasan yang digunakan itu tetap wajib dizakatkan, yaitu ini merupakan suatu bentuk kehati-hatian, ahwat. Ini merupakan bentuk kehati-hatian dan juga abra lidhimmah, ya lebih selamat ya untuk bisa menunaikan suatu kewajiban, di mana hadis Nabi sallallahu da mayaribuka ila mayaribuka. Ya, kata Rasulullah yaitu tinggalkan ya keraguan ya dan pergilah kepada hal-hal yang tidak meragukan. Ya, artinya di sini ya kalau kita keluarkan zakat perhiasan emas yang kita gunakan, artinya yang perempuan gunakan itu lebih selamat, ya, lebih hati-hati, ya lebih selamat, dan ini yang dikuatkan oleh para ulama kita. Ya, wallahu taala alam. Ya, ini apa yang bisa kami sampaikan pada ya kesempatan kali ini. Ya, masih ada satu masalah tapi ya, nah apa kita tunda saja, yaitu berkenaan dengan ya, zakat perdagangan. Ya, ini apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang singkat kali ini. Wallahu taala alam. Mungkin kita buka ya sedikit sesi tanya jawab. Kami persilakan. Ya, silakan. Ya. Ya. Tidak dilihat haulnya setahun. Ya, kalau 8 juta itu dia batas minimal.
wajib zakat. Adapun kalau kalau sudah setelah setahun tersimpan lebih 8 juta, maka ya dia bayarkan 2,5% dari apa yang tersimpan. Kalau memang misalnya dia gunakan terus uangnya dan hanya sisa 8 juta saja, maka itu yang dikeluarkan. 8 juta dikalikan 2,5%. Kalau ternyata dikumpul-kumpul sampai tahun depan ternyata 24 juta misalnya, 24 juta, maka itu yang dikeluarkan zakatnya. 24 juta itu mengeluarkan zakatnya. Nah, ya itu yang disebutkan para ulama kita, betul. Artinya kan dia nanti lihat kalau sudah sampai 8 juta misalnya, katakanlah terkumpul selama 3 bulan itu, ya kalau terkumpul selama 3 bulan sudah 8 juta. Misalnya nanti di Rabiul Akhir ini sudah 8 juta, maka dari Rabiul Akhir itu dihitung. Nanti Rabiul Akhir sampai Rabiul Akhir tahun depan. Dan kata ulama kita hitungannya tentu menggunakan tahun Hijriyah, dan dihitungnya yaitu dilihat di tahun depannya. Sama juga dengan zakat perdagangan itu ya, zakat perdagangan kalau kita mulai berdagang di bulan Muharram misalnya, kapan kita keluarkan zakatnya? Nanti bulan Muharram tahun depan. Bagaimana cara bayar zakatnya? Bayar zakatnya itu kita lihat sebelum masuk bulan Muharramnya, dihitung memang, yaitu di akhir dari bulan Dzulhijjah. Kata para kita, di akhir dari bulan Dzulhijjah dihitung memang ya berapa keuntungan yang didapatkan pada hari itu, dan juga dia hitung jumlah barang yang masih tinggal, masih tersisa. Dan hitungannya bukan harga jual, artinya bukan harga jual pada tahun lalu, tapi harga jual pada tahun dia diwajibkan keluarkan zakatnya itu. Itu dihitung semua. Kalau sudah sampai senilai dengan 85 gram emas, itu 85 juta misalnya, maka wajib zakatnya. Ya, syukuran atas. Nah. Ya. Baik, syukran. Ya, kata ulama kita, zakat perhiasan emas ini tetap mengikuti zakat emas pada umumnya. Kenapa? Kalau kita lihat tadi konteks ya, lihat teks hadisnya kan tidak ada disebutkan nisabnya. Ini bentuk kehati-hatian dari sahabat tersebut ya. Dia khawatir, dia tidak tahu sebelumnya kalau ternyata perhiasan emas itu ternyata wajib juga dibayarkan zakatnya. Sehingga dia ketika Rasulullah ya mengancam dengan ancaman tersebut, dia langsung ya karena takut langsung dilepaskan itu ya, dilepaskan dari tangan anaknya, dia kasih ke Rasulullah ya. Dan adapun dengan atau bentuk nisabnya maka disebutkan di hadis yang lain. Nah, Allah taala. Ya, silakan. Ya. Ya. Baik. Ya, syukran barakallahu fiik. Pertanyaan yang pertama yaitu katakanlah perak, kalau kita tadi sebutkan 595 gram perak itu
setara dengan 7 juta. Apakah dia berlaku kelipatan? Dia artinya batas minimal. Kalau dia sudah mencapai batas minimal wajib zakat, kalau kita katakanlah 7 juta, maka di situ sudah wajib bayar zakat. Kalau sudah dia punya uang 8 juta, 9 juta, maka tetap bayar zakatnya 2,5% dari 9 juta tersebut. Ya, jadi tidak berlaku kelipatan. Jadi batas minimal itu 7 juta. Tapi tergantung dari harga perak sekarang. Kita kan bisa sekarang share ya Pak, kita bisa googling itu berapa satu perak sekarang itu. Ya, ada 11.000, ada 12.000, 10.000. Kedua tadi yang kedua berkenaan dengan kalau kita punya uang dolar rupiah, kemudian juga punya emas 10 gram. Apakah boleh digabung? Ulama kita mengatakan boleh digabung. Ya, kenapa? Karena emas ini dia dikiaskan dengan apa? Dikiaskan dengan karena uang ini dikiaskan dengan emas. Uang ini dikiaskan dengan emas, sehingga kalau ada orang yang punya emas 10 gram dan punya uang 50 juta, punya juga uang dolar ya, dan uang mata uang yang lain, maka ini dihitung, dikumpulkan. Kalau sudah mencapai setara dengan 85 gram emas, maka wajib dibayarkan zakatnya 2,5%. Maka wajib bayarkan zakatnya 2,5%. Nah, wallahu taala alam. Baik. Ya, kita cukupkan ya kalau tidak lagi. Baik, ini apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini, wallahu taala alam. Semoga apa yang kita pelajari ini ya berberkah dan bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.